hanya karena perkataan pamannya. Gadis bernama Ipsae, berpura-pura lumpuh. Dan selama ini, berandalan ini sering datang dan mengganggunya. Bahkan tidur di sebelahnya, tanpa malu berkata, "Kamu adalah harta berhargaku. Untungnya ada yang datang." Sebelum pergi, anak ini tidak lupa menciumnya. Untuk masalah ini, dia telah terbiasa. Tetapi kali ini untungnya dia tidak mengalami pelecehan. Wanita di depannya ini adalah pengasuhnya. Dia juga bukan orang baik. Dia sering membuli Ipsae, memanggilnya bajingan. Dia bahkan mengeluarkan gunting dan mengancamnya. Lebih buruknya lagi, setiap hari dia akan menyalakan lagu dengan keras, lalu menari-nari di hadapan Ipsae. Untuk hal ini, Ipsae masih bisa menahannya. Satu-satunya hal yang tidak bisa ditahan, perawat Jaeyeong mengajak pacarnya kepala perawat Kim, dengan kedok melakukan terapi untuk Ipsae. Kim sering melecehkannya. Ipsae yang tidak berdaya hanya bisa pasrah menghadapi masalah seperti ini. Dia hanya bisa diam. Mereka tidak memberinya sedikit pun kedamaian. Siksaan seperti ini membuatnya kesulitan tidur. Tengah malam, ada seseorang yang membuka selimut dan mengintipnya. Ipsae yang baru saja tertidur tidak mengetahuinya. Keesokan harinya, dia melihat seorang pria tidur di sampingnya. Ipsae sekuat tenaga mendorongnya, membuat pria itu terjatuh dan kentut. Pria itu kemudian melompat ke kasur lagi, dan Ipsae mendorongnya lagi, sampai pria itu membalasnya. Ipsae terus menarik bantalnya. Melihat itu, pria ini langsung menggendongnya, lalu dengan kasar membuangnya ke kasur. Ipsae terkejut melihat sikapnya. Entah dari mana keluar pria liar seperti ini, dan entah apa yang dia inginkan. Pria itu memindahkan kursi meja, kemudian menggendong Ipsae, dan menaruhnya di atas kursi. Pria itu lalu membuka tali pinggangnya. Ipsae merasa ada yang salah, langsung mengambil garpu dan menyerangnya. Akhirnya didorong oleh pria itu jatuh ke tanah. Setelah itu pria ini mengendongnya, dan Ipsae tidak lagi berani memberontak. Lalu apa yang pria ini inginkan? Di hadapan Ipsae, pria ini melepaskan tali pinggangnya. Ipsae melihatnya, mengambil garpu dan menyerangnya lagi. Akhirnya pria ini mendorongnya jatuh, kemudian menggendongnya lagi. Pria ini melepaskan tali pinggangnya, dan mengikat tubuh Ipsae. Ipsae baru mengerti, ternyata pria itu hanya ingin dia duduk dan makan. Tapi Ipsae tidak berani makan, karena dia sama sekali tidak mengenal pria ini. Hanya bisa melihat pria itu makan dengan lahap, sampai akhirnya pria itu mengambil makanannya. Ipsae baru ingin memakannya, makan lahap dengan garpu. Karena sudah lama, Ipsae tidak pernah makan daging, karena perutnya tidak tahan. Dia memuntahkan semua makanannya. Pria itu membawanya ke kamar mandi, membantu Ipsae membersihkan tubuhnya. Meskipun tindakannya sederhana dan kasar, tetapi Yosai tahu kalau pria ini menjaganya. Namun dia tidak tahu, pria bisu ini adalah pamannya. Dia masuk penjara karena kasus pembunuhan. Saat ini dia telah bebas. Malam harinya, anak berandalan masuk mengganggu Ipsae. Tetapi kali ini ada pamannya. Dia menyambar gitar bajingan itu, dan menghantamnya. Kemudian, menggunakan kayu, menutup jendelanya. Tidak akan ada yang bisa masuk melalui jendela dan mengganggunya lagi. Sejak saat itu, setiap hari paman bisu akan menyiapkan makanan untuknya. Dia juga akan membersihkan badannya, tetapi tidak pernah melakukan apapun padanya, melainkan sejak paman bisu menjaga Ipsae. Pertama kalinya Ipsae merasakan kehangatan, namun kedatangan paman bisu membuat pengasuh Jaeyeong dan kepala Kim sangat tidak nyaman, karena sudah ada yang menjaga Ipsae. Mereka akan kehilangan pekerjaan. Mereka juga tidak bisa membuli Ipsae lagi. Mereka menggunakan alasan pembunuhan pamannya, memaksanya pergi, dan Ipsae mendengarnya. Dia pun mengetahui status pamannya. Karena Ipsae menolaknya, paman bisu pun bisa tetap tinggal. Tetapi selanjutnya, seorang polisi datang, mempersulit pamannya. Dia mengancam paman bisu, jika dia tidak pergi, masalah ibu Ipsae yang dibunuh olehnya, dan alasan dia membunuhnya, dia akan mengatakannya kepada Ipsae. Setelah beberapa pertimbangan, paman memutuskan tidak akan memberitahu Ipsae. Sebelum pergi, dia membuatkan sarapan untuk Ipsae. Pada awalnya Ipsae agak bingung, sampai dia melihat tas di samping itu, dan akhirnya dia mengerti. Tidak peduli bagaimana pamannya berkomunikasi dengan tangannya, awalnya dia terus melihat tas itu. Setelah tidak tahan, dia berteriak keras, dan dengan sekuat tenaga, menjatuhkan semua makanan di meja. Namun pamannya tetap pergi. Ipsae kembali lagi ke kehidupan seperti dulu. Malam itu,
anak kepala desa bernama Kang Shik masuk ke kamar Ipsae, menceritakan masa lalunya. Setelah kematian ayah Ipsae, Paman Bisu selalu menjaga Ipsae dan ibunya. Tetapi, karena banyak yang menyukai kecantikan ibu Ipsae, mereka mencari kesempatan, memperkosa ibu Ipsae. Mereka bahkan memotong leher pamannya, membuatnya bisu. Dan pada saat kejadian, polisi itu juga terlibat. Dialah yang membuat Paman Bisu menjadi kambing hitam, mengirimnya ke penjara. Setelah Kang Shik mengatakan semua ini, dia mulai menyentuh Ipsae. Dalam keadaan bahaya, Paman Bisu muncul. Ternyata dia terus menjaga Ipsae. Kang Shik pun mati di tangan Paman Bisu. Sejak saat itu, Ipsae sadar, dia tidak lagi memilih diam, tetapi akan membalaskan dendamnya. Tiba-tiba dia mengubah model rambutnya, mencari pengasuhnya Jaeyeong, menyiramkan air ke wajahnya, dan meminta Jaeyeong memanggil kepala Kim datang, memperlihatkan pertunjukan menarik kepada mereka. Pengasih Jaeyeong berlutut di tanah, melepaskan celana kepala Kim, tetapi kepala Kim berteriak, "Jangan-jangan!" Seketika Jaeyeong langsung menamparnya, kemudian mendorong ketua Kim, dan naik ke atas tubuhnya. Jaeyeong sekuat tenaga memukulnya. "Kamu yang mengatakan jangan? Kalau begitu." Jaeyoong mengambil gunting, tanpa ragu langsung menggunting terongnya. Seketika membuat ketua Kim kesakitan dan berteriak. Tetapi dia memang pantas mendapatkannya. Siapa suruh dia membuli gadis yang lumpuh? Namun pembalasan dendam ini baru dimulai. Sasaran selanjutnya si kepala desa. Putranya belum pulang selama 2 hari. Terakhir kalinya putranya masuk ke kamar ini. Dia mendobrak pintu dengan keras. Tapi di dalam kamar sepertinya sepi. Kepala desa mulai panik. Saat itu juga, Jaeyoong yang tiba-tiba berlari keluar, membuat kakek tua ini terkejut dan jatuh, lalu seketika meninggal. Setelah Paman Bisu membereskan mayatnya, dia membuka jendela yang ditutupnya. Malam harinya, berandalan ini datang melalui jendela. Tetapi begitu masuk mereka melihat sinar merah. Paman Bisu langsung menyerang mereka. Lampu berkedip. Sekelompok mayat itu berkumpul di sini. Sekarang hanya tersisa satu sasaran mereka, yaitu si polisi. Paman mendorong Ipsae dan akan pergi mencari polisi itu. Namun polisi itu telah muncul di depan rumah mereka. Ketika masuk, dia meneriakkan nama Ipsae. Tetapi tidak ada yang menjawab. Merasa ada yang salah, baru akan mengeluarkan pistol. Paman Bisu tiba-tiba muncul, menusuk polisi dengan pisau, kemudian merebut pistolnya. Dan semuanya akhirnya selesai. Ketika Paman Bisu akan membawa Ipsae pergi, dia terus batuk. Tiba-tiba banyak darah yang keluar dari mulutnya. Sepertinya karena penyakitnya, dia tidak bisa terus melindungi Ipsae. Paman Bisu menatap Ipsae dan menangis. Tetapi dia tidak bisa mengatakan apapun. Dia ingat saat ibu Ipsae dilecehkan. Dia mengatakan kepada Ipsae, jika dia ingin hidup, dia harus berpura-pura lumpuh di atas kasur. Tetapi ketika ibu Ipsae meninggal, dia juga dikirim ke penjara, meninggalkan seorang anak berusia 5 tahun. Dan anak ini terus mengingat kata-kata itu. Sejak itu dia tidak pernah turun dari kasurnya. Selama beberapa tahun dia mengalami banyak penderitaan. Pamannya sangat menyesal. Namun, dalam keadaan seperti itu, bukankah Paman Bisu ingin melindungi Ipsae? Dia tidak bersalah. Yang salah adalah beberapa bajingan itu, orang-orang munafik dalam pakaian bagus. Setelah kematian Paman Bisu, Ipsae mendorong pintu hingga terbuka. Melihat sinar matahari yang menyinari wajahnya, Ipsae akhirnya berdiri di bawah sinar matahari, memulai hidup baru. Bukankah ini kelanjutan dari kehidupan pamannya setelah kelahirannya kembali?